Namaku Randy. Aku bekerja sebagai editor video freelance dan sudah biasa begadang. Tapi ada satu malam. Malam yang membuatku trauma pulang menjelang subuh. Sebuah malam yang membuatku percaya, tidak semua yang berjalan di jalan raya itu adalah manusia. Cerita dimulai. Malam itu aku lembur di kantor temanku di daerah Jagakarsa. Jam menunjukkan pukul 2.45 pagi. Temanku menyarankan aku untuk menginap tapi aku bersikeras pulang. Rumahku tak terlalu jauh. Hanya butuh 20 menit naik motor. Langit mendung, jalanan sepi. Aku menyusuri jalan kecil yang memotong dari belakang perumahan. Melewati kebun bambu yang katanya angker. Motor melaju pelan. Kabut tipis menggantung di udara. Jalan sempit dan hanya diterangi lampu depan motor. Tapi saat masuk ke area kebun bambu aku mulai merasa ada yang aneh. Udara jadi dingin, dingin yang tidak wajar. Pertanda awal. Aku melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah. Kupikir dia minta tumpangan. Tapi saat motorku melewati dia, aku melihatnya tersenyum, tanpa membuka mulut. Dan ketika aku menoleh ke spion, dia sudah tidak ada. Keanehan berulang. Aku mencoba tenang dan terus melaju. Tapi jalanan terasa tidak berujung. Aku hafal rute ini. Tapi sudah 10 menit aku belum keluar juga dari kebun bambu. Tiba-tiba motorku terasa berat. Seperti ada orang yang duduk di belakangku. Bahuku terasa dingin. Angin berhembus ke arahku padahal aku sedang melaju. Keringat dingin membasahi punggungku. Mungkin cuma sugesti, pikirku. Tapi lalu aku mendengar suara. Pelan-pelan, Ren. Aku mengerem mendadak. Suara itu jelas, tapi aku sendirian. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Tapi di spion, aku melihat bayangan rambut panjang. Pertemuan kedua. Setelah berusaha melaju secepat mungkin, aku akhirnya keluar dari area kebun bambu. Tapi jalanan masih sepi. Lampu-lampu jalan redup seperti berkedip pelan. Dan di depan aku melihatnya lagi. Perempuan yang sama. Tapi kali ini dia berjalan menyeberang. Lambat seolah sengaja menghalangi jalanku, aku rem mendadak. Dan saat motorku berhenti, dia berhenti juga. Tepat di depan motorku, dia menoleh pelan. Dan mukanya hancur, seperti meleleh. Matanya bolong. Mulutnya robek sampai ke telinga. Aku panik, tancap gas hampir menabraknya tapi tubuhnya menghilang begitu saja. Sampai di rumah. Tapi belum selesai, akhirnya aku tiba di rumah. Masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Kucuci muka, kubaringkan tubuhku. Tapi saat aku memejamkan mata, ada ketukan pelan di jendela kamarku. Tok, tok, tok. Padahal kamarku di lantai 2. Kupaksakan diri untuk melihat. Kutarik gorden perlahan. Dan dia di sana. Berdiri melayang matanya menatapku. Mulutnya robek mengeluarkan suara pelan. Kenapa kamu ninggalin aku di jalan tadi, Ren? Lalu gelap. Aku pingsan. Penutup, twist ending. Besok paginya aku terbangun di ruang tamu. Ibu panik karena mendapati aku tidur di lantai dengan wajah pucat dan tubuh dingin. Dan yang paling menyeramkan, motorku ada di halaman. Tapi ada bekas tangan berdarah di jok belakang. Aku coba lihat CCTV rumah. Ada satu cuplikan di pukul 03.37 pagi. Seseorang berdiri di depan jendela kamar. Bukan manusia, bukan pula bayangan. Tapi sosok putih berambut panjang. Tersenyum lebar ke arah kamera.